Yang pertama brosur halaman 1 di Quran surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi walir rijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Pertanyaan, pada ayat tersebut ada perkataan dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Kata suami-suaminya berhak merujukinya, apakah ini berarti istri boleh menikah lebih dari satu, Ustaz? Kamu orang Indonesia kan? Kok nggak paham bahasa Indonesia? Di suami-suami mereka itu maksudnya suami-suami yang mentalak istrinya. Ya, suami-suami yang mentalak istrinya. Ora suami siji. Kalau saya mengatakan suami-suami yang mentalak istrinya, itu bukan berarti suaminya banyak, istrinya satu. Suaminya banyak, istrinya juga banyak. Nah, suami-suami yang mentalak istri, misalnya kamu sebagai suami mentalak istri, saya sebagai suami mentalak istri, yang lain mentalak, suami-suami mentalak istrinya. Suami-suami yang mentalak istrinya itu ada masa iddah bagi istri yang ditalak oleh para suami. Paham belum tuh? Istrinya satu apa? Suaminya banyak. Ya semua, kayak sekarang tak okeh kesisan. Semua suami yang mentalak istrinya, kalau saya mengatakan semua suami yang mentalak istrinya, itu bukan berarti istrinya satu, suaminya banyak. Ya, semua suami yang mentalak istrinya. Berarti suami-suami mentalak istrinya masing-masing gitu loh. Bukan kamu sebagai suami mentalak istri saya, nggak bisa. Semua suami yang mentalak istrinya itu boleh merujuki istri yang sudah ditalak tadi selama dalam masa iddah, masa menunggu. Selama masa menunggu suami tidak merujukinya, kalau habis masa iddahnya, masa menunggu tadi habis, salah satu quru tadi, ya, 3 kali suci atau 3 kali haid, sudah habis, suami tidak merujukinya. Istri tadi boleh nikah dengan orang lain. Tapi selama masa menunggu atau masa iddah tadi, yang boleh menikahi tadi hanya suami-suami yang telah mentolak istrinya tadi. Orang lain selama masa iddah tidak boleh. Kalau masa iddah sudah habis, suaminya tidak rujui, berarti bebas siapapun boleh mau menikahi kalau ada kecocokan, yang dinikahi pun juga ada kecocokan. Paham ya? Apalagi? Brosur halaman 1 masuk ke halaman 2.
At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Tolak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yakni suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Mohon penjelasan kandungan ayat 229 Surat Al-Baqarah tersebut berkaitan dengan hadis halaman 4. Apakah berarti tolak di saat istri haid itu tolaknya tidak sah, Ustaz? Bacaan hadis halaman 4 apa isinya? Hadis halaman 4 yang atas. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar bin Al-Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha summa yumsikha hatta tadhura summa tahida summa tadhura summa in syaa'a amsaka ba'du wa in syaa'a talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatul lati amarallahu an yutallaqa lahan nisaa'u. Riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah mentolak istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka beliau bersabda, suruhlah ia merujukinya. Kemudian hendaklah ia menunggunya sehingga istrinya suci. Kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian jika ia mau, boleh menahannya, tidak mentolaknya. Dan jika ia mau, ia boleh mentolaknya sebelum mencampurinya. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan supaya wanita ditolak dalam keadaan itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi surat Al-Baqarah ayat 208 itu menjelaskan tolak yang dapat dirujui itu 2 kali. Seorang suami mentolak istrinya sekali, nanti dirujui boleh. Setelah dirujui tolak lagi. Tadi sudah 2 kali kan? Masih boleh dirujuki karena at-talaqu marotani. Tolak yang boleh dirujuki itu 2 kali. Nanti sudah 2 kali ditolak, dirujuki boleh. Lah kalau sudah dirujuki nanti ditolak lagi, tidak boleh dirujuki. Ya. Nah, ketika kamu mentolak istrimu, tidak boleh minta sesuatu yang pernah diberikan oleh suami kepada istrinya. Bareng istrinya dipegat, apa-apa yang pernah diberikan diminta kembali. Itu tidak boleh. Ya. Kecuali kalau di antara suami istri itu tidak akan bisa melaksanakan, dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah. Suami tidak bisa melakukan kewajibannya, ya, tidak bisa memberikan haknya. Nah, sehingga kalau dikhawatirkan dalam berumah tangga suami istri nanti, suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka
istri boleh menebus dirinya. Ya, apa-apa yang pernah diberikan kepada istri tadi, istri menghendaki ditalak oleh suaminya, boleh. Dengan mengembalikan apa-apa yang pernah diberikan oleh suaminya, mahar tadi, mengembalikan maharnya. Gitu. Tetapi, kalau suami yang mentalak istrinya, mahar yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali. Tapi kalau istri yang mau minta talak kepada suami, ya, boleh. Ya, istri tadi saya minta cerai aja karena tidak bisa, saya melihat suami tidak bisa melakukan kewajibannya, antara suami istri sama-sama tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, sudah, saya rela kau cerai aja, mahar yang pernah kamu berikan pada saya kembalikan. Itu boleh kalau begitu. Kalau dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah antara suami istri itu. Jadi kesimpulannya, kalau yang mentalak suami tidak boleh minta mahar yang pernah diberikan kepada istrinya. Tapi kalau istrinya yang minta tolak, istrinya boleh mengembalikan maharnya tadi supaya bisa ditalak oleh suaminya. Gitu ya. Kalau maharnya kan murah, kalau zaman Rasulullah berat itu. Sahabat-sahabatnya ada mahar memberikan satu kebun kurma, diberikan untuk istri. Nah, kebetulan istrinya minta tolak, kan mahar dikembalikan, padahal kurmanya sudah berbuah. Dan seluas kebun kurma banyak luas. Kalau kita kan balik ke mahar mau sajadah aja kok. Ketika mau nikah dikasih sajadah. Sak perangkat sholat di sini kan sajadah karo rukuh. Yes, buat ini suamimu mau menerima pengembalian itu silahkan saja, wis dadi gombal, rukuh dadi gombal, balik kayaknya. Nah, artinya kalau itu akan minta kembali, suami istrinya izin. Tapi kalau ya mahar-mahar yang zaman Rasulullah itu minta kembali tidak malu, wong nilainya mahal kok. Memang mahar itu sebetulnya yang menentukan itu istri. Kamu saya nikah. Ya, saya mau menikahi seorang wanita. Wanita boleh kamu nikahi saya, tapi saya minta ini. Ya, harus bisa memberikan ini. Kalau kamu bisa memberikan permintaan saya, boleh kamu menikahi saya. Apa? Ya emas lah 1 kilo aja. Ya gitu. Ya kalau tidak emas 1 kilo ya 1 on. Atau bisa memberikan mobil Avanza. Kalau tidak Avanza ya Balino, apa-apa itulah. Nah, kalau calon suami itu tidak bisa, tidak mampu, ya wes, wah, saya tak mundur weh, ora kuat aku. Tak kuat. Ora kok, rupamu kaya ngene njaluk Avanza. Serasa njaluk Avanza. Ya iman Avanza kayak kowe gitu ta. Nah gitu. Nah, kalau memang tidak mau ya sudah, tidak kuat. Nah, istri-istri di Indonesia itu pada umumnya murah. Ya. Bukannya murah karena dia banyak yang belas kasihan. Aku ndelok potongan calon suami saya ini, nek tak jaluki ngene-ngene ya ora kuat ya. Ya, maka di peta kompli di depan naib di peta kompli ora si istrinya ditanya enggak, calon istri ditanya enggak. Kamu minta apa itu enggak? Mahare apa? Seperangkat alat sholat gitu kan. Ya terus si calon istri, Mbak, seperangkat alat sholat mahare. Mau menerima enggak? Mau. Bab lebih dari itu calon suami saya enggak mampu kok gitu kan. Ya udah diberikan udah. Sah. Ada lagi yang mahalnya cuma uang Rp50.000 itu ada. Mau. Nah, lebih baik sebab kalau mahal-mahal nanti banyak suami-suami enggak bisa, laki-laki enggak bisa nikah nanti.
Kalau mahal-mahal. Dan juga wanita-wanita nggak payu nanti. Ini mahal-mahal, wong murah wis kasih ngerung payu kok. Apalagi mahal-mahal. Nah, sehingga saling pangerten. Gitu. Apa boleh begitu? Boleh. Oh, dalam Islam malah kalau calon suami itu tidak bisa memberi apa-apa, sekedar memberi mahar cincin dari besi aja boleh. Cincin dari besi kalau calon istri mau boleh. Maka begitu indahnya Islam itu. Islam itu indah sekali. Memberi kemudahan. Ya, tidak ada kesulitan dalam Islam. Aku jangan arep nikah ning urung duwe mahari, arep mbok kaya apa? Ya ta? Udah cincin dari besi aja rasa ndak emas. Kalau memang ndak punya cincin dari besi, ya. Kalau ndak punya goleke balapan kono akeh. Ya. Sekrup-sekrup. Nanti cincin dari besi. Kalau memang dia mau boleh itu loh, sah gitu. Nah, itu. Itu ayat tadi, kemudian dalam hadis tadi, halaman 4 itu, menerangkan titik beratnya di situ, wanita yang ditolak oleh suaminya tidak boleh dalam keadaan haid. Ya, dalam keadaan haid. Itu nanti akan mengurangi masa iddahnya. Maka berikan masa iddah yang cukup. Ya. Nanti kalau sudah suci, boleh kamu cerai. Ya, sudah suci, cerai itu syaratnya belum dikumpuli. Orang kan suci terus dikumpuli baru dicerai. Lah kok ngerti-ngerti dadi. Nah, maka itu kalau memang mau mencerai dalam keadaan suci, jangan dikumpuli dulu. Aja kok malah gandeng gue ora arep dadi bojoku yang gue tinggalan. Gue sangu, enggak boleh itu. Bab sonewe ora dadi bojoku kan ora entuk mumpung urung lah gitu loh. Enggak boleh itu. Dalam Islam enggak boleh. Apalagi jika seorang bilang tolak kepada istrinya dalam keadaan gelap mata, terpaksa atau mabuk, apakah tolaknya sah, Ustaz? Gue mesti dudu wong Islam gue. Orang Islam rasa dirembuk. Yang kita bicara tolak rujuk itu dalam Islam. Mengapa saya katakan bukan Islam? Loh mabuk itu jelas bukan orang Islam kan? Orang Islam itu tidak boleh mabuk. Wong mabuk itu perbuatan setan. Lah kok mabuk ya dudu wong Islam rasa dirembuk nang kene. Yang kita bicarakan itu orang Islam. Jadi nikah talak rujuk itu orang Islam. Kalau bukan orang Islam nikah karo ora kan padha wae kan. Pun dadak nikah ngopo wis rasa nikah ya iso kok. Lah kalau orang Islam tidak nikah hubungan seksual, tidak nikah zina namanya, haram. Kalau bukan orang Islam ya orang ngerti halal haram. Mulane kuwi ya kadang-kala urung nikah wis dicicil sik. Urung nikah wis disperskoti sik ya. Ya. Yo rasa dirembuk kuwi wong mabuk kok dirembuk hubungan nikah lho. Apalagi seorang istri yang menceraikan suaminya, bolehkah untuk rujuk kembali? Dan apabila istri yang minta cerai dan menceraikan suami tersebut nikah lagi dengan mantan suaminya, bagaimana hukumnya, Ustaz? Lah wis istri minta cerai kok nikah lagi itu piye? Ya. Nikah lagi wis bayar ya, buluk rapak lah bayar supaya bisa cerai bayar. Atau kalau dalam tadi mengembalikan mahar-maharnya dikembalikan. Lah kok mau minta lagi? Mau apa? Mau rujuk lagi gimana? Oh sudah suaminya tadi sudah sampai istri tadi menebus dirinya ditebus mau membayar supaya saya tidak jadi suamimu. Lah kok arep mbok baleni ora izin? Apa enek wanita liyane? Nah, jadi yang begitu kan dalam Islam kamu sudah minta menebus dirimu berarti sudah
tidak pantas lagi jadi istrinya, wong ditebus bisa dirinya. Maka layaknya yang mencerai itu biasanya suami. Boleh rujuk. Lah kalau istri yang mencerai, dia menebus dirinya. Berarti andai kata dia tidak mau menebus dirinya, tidak bisa tuh. Maka dia menebus dirinya. Tapi ditebus ngoyo kok mau dibaleni piye. Nah, itu kan. Jadi layaknya rujuk, talak rujuk itu dari suami kepada istri. Tapi di sini tadi diterangkan, kalau dari istri, ya khawatir nanti tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, boleh si istri itu minta cerai dengan menebus dirinya tadi. Nah, terus kembali bagaimana? Dirinya sudah ditebus kok mau kembali. Apalagi? Kalau seorang suami mengucapkan tolak di depan hakim, tetapi tidak disaksikan istri, apakah itu sudah termasuk jatuh tolak? Ya. Atau sebaliknya, seorang suami yang tidak atau belum mengucapkan tolak, tetapi hakim memutuskan tolak, karena yang di pengadilan cuma istri dan suami, tidak pernah hadir di pengadilan, Ustaz. Ya, kalau tidak pernah hadir, kalau di pengadilan itu mau mentalak, apur itu biasanya mesti diadakan mediasi. Jadi kalau ada orang mau pegatan, itu hakim tidak terus pegatan diputus, tidak. Mesti diadakan pendekatan dulu, dikandani-kandani. Kalau bisa, tidak usah cerai, pertahankan masalahnya apa. Itu maksudnya dipanggil itu diadakan mediasi untuk kompromi. Dan selalu hakim mesti pertama menasihati jangan diteruskan untuk cerai. Ya, dirunding aja supaya baik, damai aja gitu loh. Nah kalau memang dipanggil tidak pernah mau datang, berarti nyepelek ke hakim itu, hakim memutuskan sah itu sudah. Panggil untuk sudah ada gugatan cerai, dipanggil untuk dicerai kok tidak mau datang, berarti memang tidak mau untuk diadakan pendekatan, tidak mau dikompromikan, tidak mau didamaikan. Ya biasanya 3 kali. 2 kali tidak datang, panggil sekali lagi nggak datang, diputuskan. Sah putusan hakim, sah itu. Apalagi